dibandingkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten itu memang jauh lebih rendah ya, tapi memang dampaknya itu memang sangat luas gitu. Ya, berikutnya Pak. Nah, saya kebetulan mendapatkan data dari Ditlin itu untuk 10 tahun terakhir dan saya mencoba memetakan secara umum di Sumatera Barat, tidak hanya di Kota Padang. Ternyata memang secara umum yang menarik itu ternyata memang tikus sawah sebetulnya yang paling tinggi untuk keseluruhan Sumatera Barat. Yang kedua adalah warna coklat dan yang ketiga adalah penggerek gitu kan. Pola-pola warna coklat seperti ini itu memang terjadi hampir sama ya bahwa 2016-2017 juga itu terjadi kenaikan populasi, kemudian 2018, 2019 juga menurun gitu kan. Ini pola ini mirip di berbagai daerah lain seperti ini. Dan kalau di Jawa waktu itu 2010-2011 itu merupakan terjadi outbreak itu. Tapi ternyata agak berbeda kalau di Sumatera Barat ya. Ya berikutnya. Jadi ini lewat saja. Nah ini juga memang karakteristiknya itu yang memang salah satu yang paling penting yang dikhawatirkan karena warna coklat itu memang tidak hanya menyerang langsung ya, mengakibatkan kerusakan pada tanaman padi, tetapi dia juga kan yang berbahaya lain adalah dia membawa virus kerdil hampa dan virus kerdil rumput. Ini cirinya, tapi saya juga belum melihat adanya laporan kejadian virus kerdil di Sumatera Barat gitu ya. Moga-moga tidak terjadi ya gitu. Karena kemarin di Jawa ini lumayan ini virus kerdil ini. Dan dia biasanya terjadi setelah terjadinya ledakan populasi warung coklat. Jadi seperti ini gejalanya. Berikutnya. Nah, jadi kita kadang itu ini data dari kebetulan ini data dari Profesor Baihaqi gitu. Jadi memang terkadang petani itu untuk lambat monitoring, lambat pemantauan, kadang-kadang mereka terheran-heran kok beberapa hari sudah rusak gitu kan. Ternyata memang untuk menyebabkan kehilangan hasil itu misalnya untuk 70% dia hanya disebabkan oleh 200 ekor nimfa dalam waktu 3 hari. Untuk menyebabkan 70% dia hanya disebabkan oleh 30 ekor imago dalam satu rumpun. Jadi begitu cepatnya apa daya rusaknya seperti itu gambarnya. Berikutnya. Nah, ini gambarkan ini yang kejadian warna coklat dan hubungan dengan virus kerdil gitu. Jadi kalau secara keseluruhan Indonesia itu terdapat dari 2004 sampai 2019 ini terdapat puncak-puncak ledakan populasi. Nah, yang menarik adalah sebelum-sebelumnya ini, sebelum tahun 2014 ini biasanya Pak Prof Andri juga mohon koreksi barangkali saya keliru. Ini sebelumnya itu memang siklusnya itu 4 tahun. Tapi dari 2014 ke sini ini sepertinya maju 3 tahun gitu, menjadi 3 tahun siklusnya. Apa sekarang karena memang perubahan iklim atau bagaimana ini siklusnya tuh kejadian ledakan-ledakan populasi ini makin sempit gitu waktunya itu. 4 tahun, kemudian 3 tahun gitu. Jadi kalau misalnya kemarin peak-nya itu 2017 gitu, yang dikhawatirkan memang yang terjadi berikutnya adalah 2020 atau 2021 kan. Ya, berikutnya. Nah, ini juga masih hubungan kita sih berdoa sama-sama berdoa ya supaya tidak terjadi adanya ledakan populasi yang hebat seperti di Jawa. Ini kejadian 2017 di Subang. Jadi kejadian oleh virus kerdil itu disebabkan adanya populasi pada bulan Januari sampai Februari oleh terjadi ledakan populasi warna coklat pada bulan Januari Februari. Pada musim berikutnya, musim petanaman berikutnya, ketika populasi warna coklatnya itu turun, kemudian yang meningkat kemudian adalah terjadinya adalah virus kerdil. Nah, kita harapkan tidak terjadi seperti ini gitu. Kan waktu itu juga kerusakan cukup besar di Jawa yang disebabkan oleh adanya virus kerdil yang dibawa oleh warna coklat ini. Berikutnya. Oke, mungkin ini hanya tambahan-tambahan saja karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh para narasumber sebelumnya. Mungkin ini hanya tambahan-tambahan aja sedikit gitu ya. Berikutnya. Berikutnya. Nah, jadi kalau kami itu memang ini strategi juga merupakan yang
di sini, ada, preventif dan kuratifnya termasuk di sini, yaitu pertama langsung aja berikutnya, Pak. Nah, jadi pertama itu memang betul tadi penggunaan varietas ini sangat penting gitu, walaupun dia tidak utama, tapi dia merupakan salah satu komponen tadi. Mungkin kalau, yang hasil dari kami itu, eee hasil yang dilepaskan oleh Badan Litbang Pertanian, itu adalah varietas tahan itu adalah Impari. Impari itu memang kebetulan untuk hibrida padi irigasi gitu. Ini ada 13, 33, 42, dan 47 yang terbaru yang dilepas tahun 2020 ini. Tapi mungkin belum sampai dicoba ya mungkin ya di Kota Padang, mungkin bisa dicoba juga ini. Jadi memang itu, tunda dan kurangi varietas-varietas yang, rentan. Memang IR42 memang sudah dikenal itu rentan, tapi memang biasanya karena di sini pun petani masih menyukai yang 42 ini, tapi karena apa, harganya tinggi gitu. Jadi tetap petani menyukai itu, karena biasanya kalau di kami IR42 itu untuk bahan industri gitu, seperti untuk bihun dan lain sebagainya. Mungkin berikutnya. Nah, kami sendiri memang BB Padi itu memang melakukan, kegiatan pengujian. Kalau tidak salah kami juga beberapa kali menguji dari Sumatera Barat ya, waktu itu juga yang hasil kerjasama dengan Batan gitu kan. Dan kami juga melakukan, pengujian-pengujian terhadap, koleksi Paspanutuah dari berbagai daerah di Indonesia. Mungkin nanti kalau kami lihat lagi dari koleksi Paspanutuah kami, mungkin ada varietas-varietas yang berasal dari Sumatera Barat yang mungkin bisa digunakan sebagai donor, ketahanan untuk warna coklat. Jadi memang kami juga melakukan pengujian-pengujian, ketahanan, tanam padi, terhadap warna coklat begitu. Ya, berikutnya. Jadi ini, saran-saran yang, digunakan untuk beberapa varietas yang tahan gitu. Jadi ini, Impari 47, Gemah, ada, Impari 45, ada Pajajaran yang memang ini semuanya memiliki ketahanan agak tahan terhadap warna coklat biotip 1, 2, dan 3. Ya, berikutnya. Nah, itu ketanam serempak memang betul, sangat penting, berikutnya. Nah, memang yang disarankan memang tanam serempak tuh seperti ini gitu. Waktu ini adalah gambaran di Pusaka Subang, jadi ini sekitar seluas 300, 400 hektar. Jadi idealnya memang begini, jadi bersih gitu kan, lain, tidak ada lagi petanaman, tidak ada singgang, seperti itu. Idealnya seperti ini yang contohnya ketika memulai ini juga suatu bentuk, preventif, eee, dalam menekan, atau mencegah adanya peningkatan populasi ketika setelah tanam begitu. Ya, berikutnya. Nah ini, kalau tidak serempak nanti begini. Ini foto ini dari Profesor Bayahaki. Ini kejadian di Pemalang. Jadi beliau melihat gitu dengan, jaring ayun gitu untuk melihat, perpindahan antara, Macroptera ke tanaman-tanaman lain gitu. Contohnya di Pemalang tahun 2011, berikutnya. Nah, ini juga contohnya lain, ketika sudah ada persemaian, tapi yang sekitarnya masih belum bersih gitu, tidak ada sanitasi. Berikutnya. Nah, kami di sini juga mengembangkan pengendalian penggunaan, perangkap lampu. Ini sangat kalau kami itu sudah memasang dan menyebarkan di berbagai daerah di Indonesia, hingga sampai ke Kalimantan Tengah gitu, untuk kegiatan food estate di Kalimantan Tengah juga kami memasang ini. Jadi fungsinya itu karena menggunakan lampu sebesar 150 watt, jadi dia tidak hanya untuk monitoring, tapi juga untuk pengendalian. Ya, berikutnya mungkin saya, tunjukkan. Nah, ini. Jadi dengan ini, tahun ini data terbaru di tempat kami kami memasang sekitar ada 3, 4 light trap gitu. Jadi untuk Macroptera dalam ini bisa dilihat dalam 1 bulan kami bisa menangkap, hampir 400.000 warang coklat. Jadi ini adalah berarti warang coklat Macroptera yang migran. Jadi ini juga merupakan kegiatan yang untuk mencegah atau, preventif lah, kegiatan preventif atau antisipasi. Jadi, light trap ini dipasang setiap hari, bahkan saat berak gitu kan. Jadi, diharapkan warang-warang itu tidak akan menginvestasi pertanaman atau persemaian begitu. Jadi light trap ini juga tidak hanya warang coklat, tapi juga warang punggung putih,
terutama ini juga apa, stem borer itu penggerek dan lain sebagainya. Berikutnya, selain itu juga pelipat daun, kepiting kepiting tanah, juga ini, apa namanya, stinky bugs tuh, walang sangit gitu. Jadi ini sangat berguna sekali Rat Trap ini. Berikutnya, jadi, dalam pengendalian ini juga sangat penting untuk pengendalian sejak dini. Nah memang, diharapkan itu tadi dengan kalau kita menggunakan penelitian-penelitian yang, preventif seperti itu, jadi diharapkan, eee, pengendalian itu di awal gitu. Jadi tidak terjadi generasi kedua atau ketiga yang di aplikasi insektisida pun akan menjadi sangat sulit seperti itu. Jadi memang diharapkan generasi satu itu sudah tuntas pengendaliannya. Berikutnya, ya berikutnya. Nah ini pengenalan hayati juga sudah disampaikan tadi dengan tanaman, berbunga. Nah tapi memang masalahnya berikutnya lagi, predator, jenis predator berikutnya juga. Nah ini juga kami mencoba, menggunakan, Bevoria dan juga meneliti saat ini kami juga meneliti penggunaan Serratia atau bakti merah untuk, pengendalian warna coklat, tapi masih pada tahap rumah kasa. Jadi di tahap rumah kasa itu ternyata dapat menekan sekitar 80% populasi, seperti itu. Berikutnya. Nah ini juga. Nah memang pengendalian rekayasa ini memang, dia ada 2 fungsi tadi itu, layanan ekologis. Cuman masalahnya ketika kita menggunakan tanaman refugia, tetapi aplikasi insektisidanya terutama yang berbahan aktif, abamectin seperti itu, nah akhirnya yang terjadi adalah hanya, apa ya, hanya fungsi estetis saja gitu, bunga-bunga bagus di lapangan, tapi kemudian layanan ekologisnya tidak dapat gitu, karena misalnya parasitoidnya menjadi mati karena, adanya penyemprotan insektisida yang berlebihan gitu. Jadi sayang sekali gitu, memang kita selalu menyarankan tanaman refugia, tapi di sisi lain juga aplikasi insektisidanya juga, tidak pas gitu. Oke berikutnya. Nah itu juga, jadi kalau mungkin ini rekomendasi yang kami sarankan di Jawa Barat ya, mungkin karena Jawa Barat itu terutama daerah Karawang, Indramayu, itu memang, aplikasi insektisida sudah luar biasa. Jadi memang, kita kadang menyarankan ke petani jika akan menyemprot itu lihat dulu, apa, jenis, bentuk urangnya gitu. Contohnya misalnya Bufovizin tadi itu, Bufovizin mungkin hanya cocok untuk orang, yang limfa atau anak karena dia itu kan, fungsinya untuk mencegah ganti kulit gitu kan. Jadi dia tidak akan kurang, efeknya terhadap orang-orang yang sudah dewasa seperti itu. Jika umur campuran misalnya disarankan yang Pimetrozin atau saat ini sekarang yang terbaru itu ada bahan aktif Triflumezopirim. Mungkin, memang itu betul Pak, tadi Pak Prof. Andi menyebutkan perlunya adanya pemetaan resistensi, karena mungkin yang dibutuhkan di daerah Jawa Barat, mungkin berbeda yang dibutuhkan dengan di Sumatera Barat misalnya. Nah, kami itu saat ini yang terbaru adalah bahan aktif Triflumezopirim. Jadi dia aplikasinya maksimum 1 musim itu hanya 2 kali, hanya 1 sampai 2 kali maksimum gitu kan. Tapi dia itu efikasinya masih sangat tinggi seperti itu, tapi memang mungkin berbeda ya. Tapi sedangkan BPMC, di sini sudah, resisten, terutama juga imidacloprid. Mungkin imidacloprid dari hasil penelitian, mahasiswa waktu itu, ternyata dia itu sekitar sudah di atas 10 kali resistennya, kurang coklat terhadap imidacloprid ini. Gitu. Jadi memang, betul Pak, tadi memang terutama BPMC di daerah Karawang itu petani bisa menggunakan itu 1 minggu bisa 1 sampai 2 kali, gitu, saking seringnya gitu penggunaan insektisida. Mungkin, berikutnya mungkin sekian. Oh iya, ini juga nih saya sering sekali nih di lapangan menemukan saya temukan di Sumsel. Jadi petani menyampur 1 tangki itu dengan 6 jenis seperti ini. Jadi ya begitulah fakta di lapangan begitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Rahmi. Terima kasih. Menarik juga pemaparan dari Bu Rahmini, pengalaman strategi pengendalian burung batang coklat yang dilakukan di berbagai daerah